Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah dari PIAUD kelas 6B IAIN Tulung Agung. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Teknik Bercerita untuk anak usia dini. Saya di sini akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Kebersihan adalah Pangkal dari Kesehatan. Wah, menarik ya. Yuk simak ceritanya. Cerita ini berjudul Kebersihan adalah Pangkal dari Kesehatan. Pada suatu sore, Noval dan teman-temannya hendak pergi ke lapangan untuk bermain sepak bola. Sebelum berangkat, Noval izin kepada ibu terlebih dahulu. "Ibu, Noval mau berangkat ke lapangan dulu ya. Noval mau bermain sepak bola dengan teman-teman." "Iya nak, pulangnya jangan sore-sore ya." "Baik bu." Kemudian Noval pun bergegas ke lapangan dengan hati gembira karena dibolehkan bermain sepak bola dengan teman-temannya. Biasanya Noval bermain sepak bola pukul 3 sore sampai dengan 5 sore. Di lapangan pun tidak hanya Noval dan teman-temannya yang bermain sepak bola. Di sana juga banyak orang dewasa dan anaknya yang menikmati sore hari dengan melihat pemandangan-pemandangan di sekitar lapangan. Di lapangan, Noval dan teman-temannya menikmati waktu bersenang-senang, berlarian ke sana dan kemari, menendang dan menangkap bola hingga badannya berkeringat. Sepak bola juga merupakan olahraga yang baik untuk tubuh dan menyenangkan untuk dimainkan untuk anak-anak. Hingga tak terasa waktu pun menjelang sore dan Noval bergegas untuk pulang. Sesampainya di rumah, Noval pun bersantai-santai terlebih dahulu sembari mengeringkan keringat di tubuhnya. Karena terasa sangat letih, Noval tidak segera beranjak mandi untuk membersihkan tubuhnya. Hingga ibu pun datang, menghampiri Noval dan berkata, "Sayang, kenapa tidak segera mandi untuk membersihkan badan?" Noval pun menjawab, "Noval sangat letih bu, lagi pula keringat di tubuh Noval pun sudah kering. Jadi Noval tidak perlu mandi ya." Hihihi. Sambil meringis, ibu pun menyahut, "Noval, meskipun keringat di tubuh Noval sudah kering, Noval harus tetap mandi untuk membersihkan tubuh. Karena kalau tidak, debu dan kotoran yang ada di tubuh Noval akan berubah menjadi kuman dan bakteri yang akan membuat tubuh Noval gatal-gatal." "Wah, Noval mau gatal-gatal?" "Tidak bu," jawab Noval sambil meringis. Kemudian ibu berkata, "Noval, debu dan kotoran itu memang tidak terlihat. Coba bayangkan saja ya, di lapangan tadi Noval berlarian bersama teman-teman, menangkap bola, menendang. Kemudian debu yang ada di lapangan itu berkeliaran dan menempel di tubuh Noval yang berkeringat. Kemudian Noval pulang membawa debu dan kotoran tersebut, dan jika tidak langsung dibersihkan, kotoran dan debu itu akan menjadi apa? Akan menjadi kuman dan membuat tubuh Noval pun gatal-gatal. Kalau sudah gatal-gatal, Noval mau diajak pergi ke dokter?" Noval pun menjawab, "Tidak mau bu, Noval tidak mau disuntik, Noval tidak mau ke dokter." Ibu pun menyahut kembali perkataan Noval. Nah, maka dari itu Noval segera mandi ya,
kalau tidak mau gatal-gatal, karena hari pun juga sudah sore. Baik Bu, Noval akan mandi. Noval akan segera membersihkan kotoran-kotoran di tubuh Noval hingga bersih dan Noval tidak akan terkena gatal-gatal karena debu dan kuman yang Noval bawa dari lapangan. Ibu pun menyahut, "Wah, pintar sekali anak ibu." Dan semenjak saat itu, Noval ketika selesai bermain dengan teman-temannya di lapangan, Noval segera mandi untuk membersihkan tubuhnya dari kotoran dan debu karena tidak mau kulitnya terkena iritasi dan gatal. Alhamdulillahirrabbilalamin, ceritanya sudah selesai diceritakan kepada anak-anak dan bisa kita ambil hikmahnya, yaitu debu dan kotoran memang tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Apalagi kalau tidak segera dibersihkan, debu dan kotoran itu akan menjadi kuman dan bakteri yang membuat tubuh kita akan merasa gatal-gatal, bisa juga iritasi. Dan pada masa pandemi seperti ini, penting sekali untuk membersihkan tubuh. Ketika selesai dari keluar rumah atau dari manapun, lebih baik hendaknya kita membersihkan tubuh terlebih dahulu dan berkumpul dengan semua anggota keluarga. Hal itu untuk melindungi diri sendiri dan juga untuk melindungi semua orang. Hal kecil yang penuh makna, jangan dilupakan ya anak-anak. Terima kasih. Semoga ceritanya bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.